semuanya, selamat datang di podcast Expert Talks dari Mitsubishi Electric Indonesia. Perkenalkan, nama saya Kira Sabrina, Digital Marketing dari Mitsubishi Electric Indonesia. Podcast kali ini akan sedikit berbeda, karena di podcast sebelumnya kita membahas mengenai Industri 4.0, Factory Automation yang sifatnya lebih teknis dan eksternal. Tapi di podcast hari ini, podcast spesial kali ini, kita akan membahas mengenai sisi lain atau sisi internal dari Mitsubishi Electric Indonesia, khususnya Factory Automation. Jadi kenapa kita membahas mengenai lingkup internal dari main itu sendiri? Karena yang kita tahu adalah setiap bisnis yang berjalan, di balik bisnis yang berjalan, di balik automation yang berjalan gitu, ada dengan customer yang puas, ada tim, ada culture, dan ada leadership. Jadi kita membahas bagaimana tim itu terbentuk, bagaimana leadership juga menjadi peran penting di dalamnya. Maka dari itu kita mengundang dua tamu spesial hari ini. Yaitu Kak Tasya, Kak Belinda Tasya. Kak Belinda Tasya adalah marketing assistant manager dari Factory Automation Mitsubishi Electric Indonesia yang datang pada podcast spesial hari ini. Dan yang kedua adalah Pak Ivan Ferdian. Pak Ivan Ferdian adalah sales manager dari Factory Automation Mitsubishi Electric Indonesia yang juga menjadi tamu pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Kak Tasya dan Pak Fer. Saya tahu padat banget jadwalnya di akhir-akhir menjelang closing fiscal year tahun ini, gitu ya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi sebenarnya podcast ini juga sebenarnya sebagai penutup ya di fiscal year ini. Dan makanya hari ini saya mengundang Kak Tasya dan Pak Fer sebagai penutupnya juga gitu. Mungkin Kak Tasya sama Pak Fer boleh sapa audiens juga. Boleh silakan. Pagi semuanya. Yeah. Thank you loh Ki udah diundang. Yeah. Akhirnya saya hadir di podcast yang lagi viral di MIN ya. Thank you Kak Tasya. Iya Kak, thank you, welcome. Oke, pagi semua. Thank you ya Kia. Yeah. Harusnya ngobrol santai ini sambil ngopi ya. Iya, harusnya. Cuma lagi puasa ya Pak. Iya, cuma lagi puasa ya. Tapi it's okay. Yeah. Next time-nya kita mungkin bisa di cafe ya. Yeah. Untuk diskusi kayak gini. Oke, langsung kita mulai aja pertanyaannya gitu ya. Untuk pertama, aku mau coba. Ini mungkin karena podcastnya casual, jadi karena kita ngobrol seperti hari-hari biasa. Jadi mungkin aku kamu aja is okay Kak. Iya, it's okay. Bahasa sehari-hari aja. Bahasa sehari-hari aja ya. Oke, sekarang aku coba mulai di marketing ya Kak. Jadi sebagai background juga, aku adalah salah satu tim dari Kak Tasya. Jadi di tim marketing departemen ini ada 3 section, ada strategic event, ada digital marketing, dan juga ada product marketing. Dan Kak Tasya itu adalah tim leadernya atau assistant manager yang melit kita tim 3 section ini. Jadi setelah berjalannya FV25 ini Kak, gitu kan, banyak aktivitas dari marketing yang dinamis dan cukup bervariasi gitu. Mungkin boleh jelasin apa highlight aktivitas kita di tahun ini Kak? Tahun ini aktivitas kita cukup intensif ya. Jadi misalnya dari event promotion itu kita sudah lakukan total ada 7 seminar dengan vessel gathering sebanyak hampir 800 attendee dari beberapa customer. Terus selain itu ada exhibition juga yang udah kita join, ada manufacturing Surabaya dan manufacturing Indonesia. Nah kalau ngomongin exhibition itu jadi agenda rutin tiap tahun tuh buat kita, karena dari MIN establish sampai dengan sekarang ya kita join di exhibition itu. Terus untuk digitalnya kebetulan ada Kiara nih, jagoan dari digital promotion kita. Gitu. Kiara yang bantu untuk semua aktivitas digital promotion, dan untuk tahun ini ada beberapa digital channel yang mulai kita aktifin lagi ya Ki. Ada beberapa channel yang kita strengthen ya, salah satunya YouTube dengan aktivitasnya yang melalui podcast video ini sih. Gitu. Terus untuk kontennya juga kita mulai shifting dari product fokus menjadi solution, kita kemas menjadi storytelling gitu, karena tujuannya supaya kita mau coba educate ke beberapa audience untuk apa sih solusi yang bisa kita deliver ke mereka gitu, supaya bisa memberikan contoh real aplikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Terus selain itu ada product marketing juga ya, pasti beberapa aktivitas di dalamnya, dan sehari-harinya pasti kolaborasi dengan digital dan event marketing. Oke. By the way, seminar kita itu di seluruh Indonesia atau hanya di mana aja? Sebenarnya tujuannya bisa mengcover seluruh Indonesia. Cuma sampai dengan saat ini masih fokusnya di Jawa sih Pak. Masih di Jawa, tapi nggak menutup kemungkinan nanti ya. Kayaknya starting tahun depan sih, starting tahun depan ya, untuk bantuin sales juga kan nantinya betul, ya. Kita expand di Sumatera, atau Kalimantan gitu ya.
Yes. Oke. Oke, thank you. Sebenarnya ya aku sebagai tim juga ikut senang dan bangga dengan aktivitas tersebut, to be part of team, karena selama kita menjalani aktivitas ini semua tim dari marketing, sales, semua tim yang terlibat itu sangat kooperatif dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Oke. Tapi oke, dari banyaknya semua activity ini, Kak, kalau kata saya boleh throwback atau ingat-ingat 5 tahun yang lalu gitu ya, dibandingkan dengan today, tahun FE25, itu kan banyak tuh yang terjadi ya dalam 5 tahun ini gitu. Apa perbedaan yang paling kerasa nih, Kak, dari aktivitas dan tim marketing menurut Kak Tasya? Perbedaannya banyak ya, Ki. Banyak sih. Kalau kita throwback apalagi 5 tahun lalu itu banyak banget perubahannya. Pasti dari segi tim juga lebih banyak nih sekarang. Lebih banyak yang support, jadi aktivitasnya juga otomatis lebih banyak. Jadi kalau bisa sharing dulu itu dari MAN Established, kita aktivitasnya cenderung ke offline aja nih, karena ada limited manpower kan. Jadi fokusnya memang ke seminar, exhibition, cuma itu aja. Tapi sekarang karena ada Kiara, terus ada tim yang lain, aktivitasnya nggak cuma fokus di offline, tapi ada digital dan ada yang lainnya juga. Jadi lebih hidup ya? Jadi lebih hidup, betul. Terus ada satu hal yang lucu sih, biasanya tiap tahun itu kita mikirin, pertanyaan yang sering muncul itu biasanya, tahun depan kita mau ngapain ya? Apalagi nih ya, yang baru, biasanya gitu. Biasanya gitu, tapi yang menariknya sekarang mindset-nya berubah loh. Oh iya. Sekarang itu lebih anak-anak nih, termasuk Kiara, kita semua itu mikirin apa sih impact yang bisa kita bangun dari semua aktivitas yang kita jalankan. Betul. Gitu, karena kita notice bahwa semua aktivitas ini harus align dengan sales. Karena dibalik dari aktivitas marketing yang banyak banget itu ya harus supporting sales, harus contribute dengan sales. Gitu kan, jadi alignment itu akan menjadi sangat penting sekali dan itu ada key-nya. Gitu. Terus kolaborasi dengan sales itu juga jadi lebih solid menurut saya. Iya. Begitu kelihatannya kan, sih seperti itu sih. Iya, kalau dulu kan sebenarnya kita kayak jalannya tuh masing-masing ya. Kita punya konsep masing-masing, kita punya strategi masing-masing gitu. Kalau sekarang lebih align sih kita buat ini. Oke. Good point. Iya, jadi banyak banget yang berubah selama 5 tahun ini, apalagi mungkin startingnya pandemi kali ya, Kak ya. Pandemi itu kayaknya merubah banyak point of view atau merubah banyak strategi gitu ya dari seluruh dunia, Indonesia bahkan di main, shifting dari offline ke digital, data driven marketing dan lain sebagainya. Nah, tapi despite tadi ya perubahan yang signifikan dari 5 tahun yang lalu, apa key learning atau apa yang paling Kak Tasya bisa ambil gitu dari tahun ini, dari aktivitas tahun ini, Kak, kira-kira? Ini menarik sih topiknya, tapi jadi aku jadi kepikiran satu poin yang mau di highlight gitu ya, terutama related dengan marketing point of view. Jadi kalau kita ngomongin awareness gitu ya, ibaratnya kita nggak perlu terlalu sering teriak sih sebenarnya, karena yang lebih penting itu bagaimana kita bisa mendeliver apa yang menjadi value dari semua aktivitas yang ada. Gitu. Itu yang menjadi key-nya. Karena ibaratnya woro-woro terlalu sering juga kan, ya what's the point kalau value-nya nggak bisa terdeliver dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang paling penting juga harus konsisten setelah kita bisa mendeliver value kepada audiens. Konsistensi itu penting gitu kan. Terus balik lagi alignment dengan sales itu yang utama. Karena nggak mungkin marketing jalan di sini terus sales di sini, wah itu ngaco banget. It doesn't work that way gitu. Jadi harusnya harus align semuanya, kolaborasi supaya secara bisnis strategik juga dia bisa growing. Tapi kalau lihat aktivitinya marketing sendiri dalam setahun itu cukup padat ya gitu. Jadi kalau kita ngomong brand awareness itu ya nggak usah teriak-teriak lagi, emang aktivitas kita udah cukup padat sampai akhirnya setahun full itu ya paling nggak strategi kita itu ke deliver sih customer sih. Thank you pengakuannya. Berarti sudah dikonfirm. Oke, tapi setuju banget Kak Tasya, kata Pak Fer juga udah nge-confirm. Jadi memang Kak Tasya juga sering juga ya ngomong ke tim bahwa ya impact dari ini harus ada alignment ke sales karena emang kita kan bareng-bareng gitu kan. Dan sales dan marketing ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan juga kan. Jadi kita sebagai tim juga lebih bisa terarah juga sih untuk memilih activity, untuk mengukur activity kita dan seterusnya. Oke, sekarang ke Pak Fer. Nah, sebagai sales manager nih Pak, kira-kira
ada nggak Pak penemuan menurut Pak Fer gitu ya, penemuan industri yang nunjukin performance yang oke di tahun ini gitu ya, menurut point of view Pak Fer, dan atau mungkin ada beberapa industri-industri yang kayak awalnya stagnan nih tapi tiba-tiba kok tahun ini naik ya apa gimana gitu menurut Pak Fer. Oke, kalau menurut saya ya Ki gitu. Kalau dilihat tahun ini ya gitu. Industri di Indonesia khususnya otomotif ya. Otomotif itu terbilang stagnan gitu. Nggak naik juga nggak turun gitu. Tapi kalau secara impact ke kita ya cukup berimpact gitu. Karena main bisnis kita ada di otomotif sebenarnya kan gitu. Tapi selain itu kita punya strategi lain sebenarnya sih gitu. Kalau kita lihat bisnis F&B di Indonesia stabil ya gitu. Kalau dilihat dari data BPS itu sekitar 6% lah pertumbuhannya. Itu cukup bagus gitu. Dan memang kita juga sudah expand bisnis itu bukan hanya khusus di otomotif aja. Tapi kita sudah mulai ke F&B gitu. Nah, terus packaging khususnya juga gitu, printing dan sebagainya. Di selain itu juga kalau kita lihat perkembangan kayak steel gitu. Steel sendiri itu kan berhubungan dengan infrastruktur ya. Nah, infrastruktur itu di Indonesia lagi berkembang nih gitu. Kayak MRT ya kan. Kemudian banyak jalan-jalan yang harus dibuat gitu, jalan tol dan sebagainya itu kan butuhkan steel ya. Baja, besi dan sebagainya itu juga cukup bagus tuh. Yang harus kita fokuskan tuh gitu bisnisnya di situ gitu. Jadi overall sih kalau menurut saya sih selain otomotif kita juga sudah punya nih bisnis-bisnis yang memang bisa kita handle nih gitu di Mitsubishi Electricnya sendiri secara bisnis gitu sih Ki. Berarti sebenarnya ya pergerakan perekonomian Indonesia ini sebenarnya relate banget ya sama industri kan Pak. Maksudnya Sudah pasti, ya, betul, gitu kan. sudah pasti gitu. Semuanya kan pasti nanti akan berhubungan nih. Consumable itu kan contohnya ya kayak misalkan mobil, motor, kemudian pangan gitu ya. Minuman itu kan pasti related sama masyarakat kita sendiri ya. Itu bisa dilihat tuh gitu. Pertumbuhan ekonomi kita itu berkembang atau enggak ya berdasarkan meningkatnya manufaktur di Indonesia atau enggak. Itu sih. Berarti ya kalau misalnya bisa diambil takeaway-nya F&B lah ya yang sekarang itu. Iya, so far F&B bagus sih gitu ya. Terbilang stabil lah gitu bisa dibilang gitu. Makanya kenapa kita juga fokus di situ juga sih gitu. Makanya maka dari itu kenapa siapin industri itu penting banget untuk factory untuk akan relate dengan kesiapan automation atau maturity automation di pabrik tersebut gitu ya Pak. Iya, betul. Jadi makin aware pabrik-pabrik terhadap automation ya bisa jadi ya dia industrinya juga makin membaik juga karena itu berimpact kan ya gitu. Sudah pasti. Cuman kalau kita ngebahas mengenai automation nih Pak atau kesiapan pabrik pada automation, boleh nggak Pak share cerita gitu ya, cerita yang kita mungkin kalau teknis udah kita bahas di podcast sebelumnya gitu ya, dari customer apa yang mereka hadapi kayak gitu-gitu. Cuman ada nggak cerita-cerita dari Pak Fer yang Pak Fer temuin gitu ya tentang customer kita atau mungkin tentang factory gitu ya yang bisa di-share sama Pak Fer? Ya, selama di Mitsubishi atau selama saya kerja nih? Kebetulan saya kerja itu dari awal memang sudah di related bidangnya automation ya gitu. Jadi saya tahu banget gimana perkembangannya industri di Indonesia mulai dari kalau kita ngomong industri revolusi industri ya gitu, mulai dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 yang sekarang ya. Itu Pak Fer menyaksikan semua itu? Saya nggak menyaksikan dari 1.0 sih. Kalau 1.0 berarti saya cukup ini ya. Iya kalau saya mulainya dari 3.0 sih Ki sebenarnya gitu. Kalau 3.0 itu kan berhubungan sama automation dan robotik ya gitu. Nah di situ saya benar-benar menyaksikan mulai dari yang konsep pabrik yang konvensional itu, yang masih banyak menggunakan tenaga manusia ya untuk memproduksi satu produk gitu. Kemudian berkembang jadi automation gitu ya. Nah itu sebenarnya kan berhubungan dengan perkembangan teknologi juga ya gitu. Nggak menutup mata lah gitu kita di Indonesia sendiri khususnya ya gitu. Kalau kita berkembang industrinya pasti harus mengikuti dengan teknologinya juga kan gitu. Nah di 3.0 itu saya banyak menyaksikan sih gitu. Mulai yang dari contoh halnya ya gitu ya. Kayak misalkan untuk membungkus produk aja gitu. Masuk ke dalam kardus gitu. Itu dulu masih manusia gitu.
dalam satu konveyor gitu. Di situ ada banyak tuh operator-operatornya gitu, orang-orangnya. Dia harus masukin produknya, packingin satu persatu gitu. Dan dia harus ngecek satu persatu. Kalau kita lihat gitu, dengan sistem yang masih konvensional itu banyak kekurangannya sebenarnya gitu. Kalau kita relatekan dengan productivity, sudah pasti productivity-nya ya berhubungan dengan manusia itu sendiri kan gitu, si operatornya itu. Apakah dia sedang lelah kah atau jenuh atau enggak, itu kan berhubungan dengan itu. Nah, dengan adanya automation itu sebenarnya bisa membantu gitu. Membantu kalau itu akan jauh lebih baik, produktivitinya akan meningkat gitu. Yang tadinya manusia terus ada sistem automation-nya gitu. Mungkin masih dengan operator manusia untuk masukinnya, tapi untuk pengecekannya itu sudah dilakukan dengan automation gitu. Jadi sehingga tidak ada kekurangan dalam satu kardus itu. Secara quality produknya mereka sendiri juga akan deliver ke consumer itu akan ini ada 10 ya 10 gitu dalam pack-nya. Human error-nya lebih. Jadi human error-nya akan tereliminasi gitu. Gitu. Banyak sih Ki gitu. Contohnya case-nya yang paling simpel itu sih gitu. Jadi aku jadi bisa kebayang kayak sesimpel packaging aja itu efek productivity-nya sangat besar. Betul. Jadinya gitu kan, dan akhirnya domino efeknya kan banyak kan, productivity meningkat, jadi secara the whole factory jadi lebih efektif juga. Oke, terima kasih Pak Fer jawabannya. Sekarang yang serius-serius pertanyaan serius sudah selesai. Tinggal bercanda. Pertanyaan serius sudah selesai. Sekarang kita mau ngebahas mengenai tim, dinamika tim gitu ya. Aku tanya ke Kak Tasya dulu. Kalau terkait dinamika tim nih Kak, gimana Kak Tasya? Sebenarnya agak subjektif ya, dan mungkin ini Kak Tasya menjawabnya juga kayaknya bisa jadi aku juga udah sering dengar. Ya, tapi kalau boleh tahu ya kan, kalau Kak Tasya, menurut Kak Tasya, gimana cara Kak Tasya menjaga dinamika tim di marketing yang sehat, secara sehat menurut Kak Tasya? Positif ya. Iya, yang positif. Yang pasti nomor satu komunikasi. Komunikasi itu nomor satu. Harus terbuka ya, komunikasinya harus terbuka. Karena buat aku harusnya Kiara notice juga ya. Discussion itu mandatory sih. Aku open untuk discussion itu wajib, buat aku wajib. Karena tanpa adanya discussion itu susah. Gimana caranya kita tahu kan. Dan discussion itu datangnya nggak cuma dari top to down, tapi bottoms up juga. Jadi feel free. Ya harusnya anak-anak tahu lah ya. Anak-anak tua banget ya. Maksudnya tim ini tahu lah. Discussion ini penting banget gitu. Any kind of discussion basically aku terbuka kan, open sama semuanya. Jadi discussion itu nggak datang pada saat ada masalah doang atau lagi ngomongin target atau sekarang bentar lagi happening masalah KPI nih. Jangan. Bukan itu, tapi ide kayak atau improvement, insight, suggestion itu open. Jadi nggak cuma dari dari atas ke bawah ya anyway bisa lah. Itu nomor satu. Terus di luar itu ownership sih. Jadi aku berusaha udah jadi ini banget ya. Tiba-tiba intimate tim. Berusaha untuk memberikan ownership ke semua member nih. Ke Pavel aja deh biar kayak nervous. Biar gak nervous ya. Jadi memberikan ownership ke semua anggota tim gitu kan. Karena mereka gitu, salah satunya Kiara ya dan teman-teman marketing yang lainnya itu right hand nih ceritanya. Ya pastilah harus dipercaya karena right hand kan. Nggak ada mereka yang nggak jalan gitu. Nggak jalan karena yang ngegerakin semua kan ya Kiara ini. Jadi itu ownership, dan harusnya begitu tim punya feel ownership, merasa dipercaya, wah itu performance-nya jauh lebih legit. Yes. Lebih baik lagi gitu pasti. Ya. Benar nggak? Benar. Setuju Kak. Dan ini udah sebenarnya Kak Tasya udah sering menyampaikan ini di beberapa waktu lah ya gitu, dan sebenarnya dari aku juga kayak leluasa juga sih memberikan apapun, input apapun, discussion apapun, idea apapun di tim itu sangat-sangat leluasa, dan kita sangat-sangat punya ruang untuk itu. Thankfully ya kan, kita punya ruang itu, kita punya discussion itu, dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu jadi diskusi kita lebih terbuka gitu Kak.
Kalau Pak Fer kira-kira gimana Pak? Apalagi kan kalau misalnya sales kan, wah itu ada pressure-nya, ada pressure target segala macem. Nah, gimana tuh Pak? Kalau Pak Fer kira-kira caranya Pak Fer? Jadi kalau dibilang sales ya, sales itu ujung tombak, iya memang bener ya, ujung tombaknya ya gitu. Karena dia yang punya activity sering gitu bertemu dengan customer kan gitu. Jadi kalau misalkan di sales sendiri sama sebenarnya sih seperti yang ada di marketing ya kayak Tasya gitu. Diskusi itu penting gitu, nomor 1 ya Ki gitu. Kalau Tasya bilang tadi kan diskusi itu cukup penting ya, jadi harus top to bottom, tapi juga sebaliknya gitu ya. Saya pun juga seperti itu, saya menerapkan seperti itu gitu. Jadi bukan hanya kita punya regular meeting sebenarnya juga gitu. Bukan hanya sekedar di meeting saja sih diskusi gitu. Tapi kadang kalau kita makan bareng atau ngopi bareng gitu ya, itu jadi salah satu tempat kita untuk diskusi juga sih gitu. Jadi nggak kaku sih gitu. Nggak mereka tuh nggak ngelihat saya sungkan loh sama misalkan sama Pak Ferdian atau sama atasannya gitu, enggak gitu. Tapi kita pengen membuat satu environment itu jadi lebih nyaman gitu. Jadi ketika kita punya satu isu atau sesuatu yang butuh didiskusikan gitu ya, feel free memang gitu. Bukan hanya di ruang meeting aja gitu. Tapi mungkin ya di kafe atau di mana gitu, itu kita tetap bisa diskusi gitu Ki. Ya yang pasti yang saya selalu minta ke teman-teman gitu, selalu untuk bersikap jujur sih dalam bekerja sih. Itu nomor 1 sih gitu. Kalau kita jujur gitu, sudah pasti kita pasti akan kita akan respect gitu kalau kita berlaku jujur gitu. Nah, kalau di sales sendiri sebenarnya saya bukan saya memang sebagai manajer gitu. Saya punya bawahan lagi ada 3 assistant manager. Dia yang lebih akan memonitor mikro dari teman-teman sales activity-nya ya, seperti apa dan sebagainya. Yang pasti yang banyak diskusi adalah leader-leadernya nih, asmennya akan discuss ke saya nih gitu. Tapi banyak juga sih dari tim-tim sales member itu, dari staff-staff dari sales itu banyak discuss langsung ke saya juga gitu. Itu no problem sih gitu. Tapi saya selalu meminta sama mereka secara hierarki harus tetap berjalan gitu. Hierarki tetap jalan, si leader-leadernya harus tahu isu-isu apa yang terjadi dalam activity-nya mereka harus tahu gitu. Sekalipun dia discuss langsung direct ke saya gitu, is okay gitu. Tapi paling enggak leader itu harus tahu juga gitu sih. Iya. Jadi selain kita membangun hubungan misalnya ada hubungan yang terjalin di luar profesionalitas biar setidaknya lebih nyaman, tapi di balik itu hierarki juga tetap harus ada, harus sistematis. Betul. Tapi di sales pernah sampai curhat gitu nggak sih? Soalnya kalau cewek-cewek ya. Kalau cewek personal things. kadang offside. Iya. Kita punya sales member cewek ya terus ya. Itu banyak curhatnya tuh ya. Tapi sekarang kalau cowok semua nih saya nggak tahu curhatnya apa ya. Curhatnya Mobile Legend, ganti mobil ya kan, ganti handphone gitu ya, gadget sekitar ya model-model kayak gitu sih Tasya gitu. Tapi kayaknya kalau cowok itu lebih banyak ya curhatnya itu curcolnya itu kayak ujung-ujungnya customer ya gitu. Atau iya model kayak gitu sih gitu. Atau iya gue mau ganti mobil nih gitu. Kita kapan nih diskusi gitu kan? Ganti mobil. Oke. Benar-benar. Tapi emang menjaga dinamika itu nggak gampang. Ya, menjaga dinamika itu ya personally dari aku belajar banyak dari Katasya, dari Pak Fer, dari referensi-referensi yang lain juga. Menjaga dinamika tim, leadership itu tuh butuh waktu, butuh pengalaman. Memang itu nggak gampang. Jadi sebenarnya relate sama pertanyaan selanjutnya mengenai leadership. Sebelum kita ke next session yaitu kita ada mini game sebenarnya untuk Katasya sama Pak Fer. Sebelum nggak bisa langsung ke situ aja. Oke, ini terakhir. Jadi apa sih kalau ada nggak insight leadership yang Katasya dan Pak Fer bisa share ke kita gitu ya, berdasarkan pengalaman dari Pak Fer dan Katasya. Mungkin Katasya dulu.
Kalau mengenai leadership ya, ada satu hal yang aku belajar sih. Jadi leadership itu sebenarnya ternyata ya, bukan soal yang punya ide paling banyak. Walaupun di marketing itu ide kita banyak banget sih sebenarnya, tapi bukan itu ternyata kalau ngomongin leadership. Jadi leadership itu lebih ke bagaimana kita menjaga tim sebenarnya. Jagain tim nih, karena tim itu ya tim yang ada mereka ya kita yang nggak bisa sih. Jadi mereka the most important thing itu ya tim. Ya walaupun ada hal lain yang lebih penting ya, tapi tim juga salah satunya gitu. Terus kadang tim itu nggak butuh dengar strategi baru aja sebenarnya, tapi tim juga justru butuh lebih diyakinkan bahwa kita itu in the same boat, di perahu yang sama, dan kita di jalur yang benar, karena kita bareng-bareng, ya berhasil bareng, gagal bareng gitu. Ya, kalau bisa jangan gagal, jangan sampai gagal. Tapi anyway ya kita harus benar ya, karena itu tim kan gitu. Jadi nggak bekerja individualis gitu. Terus aku juga belajar bahwa membangun brand itu penting, tapi membangun orang justru lebih penting dan lebih susah ternyata. Itu susah loh, ternyata susah. Dan yang pasti kolaborasi dengan sales itu balik lagi itu key-nya. Karena ya kita ngomongin di sini kan harus kolaborasi nggak cuma di internal marketing, tapi harus cross collaboration juga, entah sama sales atau ya bahkan sampai ke administration juga harus kolaborasi gitu. Terus karena saya percaya kalau brandnya udah kuat, salesnya pasti lebih pede di lapangan. Terus kalau salesnya kasih insight, marketingnya akan jauh lebih relevan. Gitu. Jadi saling ya benar-benar simbiosis mutualisme ya. Benar. Dua-duanya gitu. Terus buat saya leadership itu soal balance antara visi dan empati. Antara membangun brand dan membangun orang, serta membangun kreativitas dan kolaborasi. Karena dengan balancing itu semua, ya tim dan bisnis automatically insya Allah ya pasti akan growing itu semua. Betul. Terus selain itu juga sebagai salah satu Mitsubishi Electric representatif gitu, kita wajib comply dengan prinsip company ya. Kita punya yang namanya motto sebutannya itu always act with integrity. Jadi itu harus kita bawa tuh kemana-mana. Karena itu artinya adalah kita berani mengambil keputusan dengan benar secara etik dan compliance. Terus bukan cuma yang paling mudah atau yang paling menguntungkan secara pribadi, itu bukan. Terus sebagai leader juga, karena dan sebagai leader integritasnya akan tercermin dari konsistensi antara nilai, ucapan, dan tindakan. Karena dari situlah kepercayaan dari tim akan terbangun. Iya, thank you Pak. Keren banget ya jawabannya. Ibu ini emang. Sebenarnya integrity tuh udah sering banget ya, dari Katasha, dari Melco atau dari Main sendiri itu selalu meng-highlight always act with integrity, karena mungkin itu terkesan remeh tapi sebenarnya penting gitu ya. Integrity itu penting banget, mempunyai integritas dalam pekerjaan masing-masing itu penting banget. Dan aku kebetulan personally setuju. Aku sih yes gitu ya. Kalau Pak Per? Kalau dari saya ya Ki, dari saya itu leadership ya gitu. Leadership itu bukan hanya sekedar diktator, gitu. Bukan. Diktator emang harus ada gitu dalam sebuah konsep leadership ya gitu. Karena memang di mana ada atasan pasti ada bawahan gitu. Tapi bukan serta-merta harus diktator gitu ya. Makanya kenapa saya paling suka dipanggil Mas kalau gitu. Saya nggak suka dipanggil Bapak. Kebetulan saya juga masih muda ya. Jadi saya lebih suka dipanggil Mas sebenarnya sih gitu. Jadi kenapa seperti itu gitu ya? Kalau dalam satu keluarga gitu ya, kakak itu jadi panutan untuk adik-adiknya kan gitu. Itu yang saya pengen bawa juga sih itu ke dalam konsep di Main ini gitu. Kalau dipanggil Mas berarti kan saya kakak gitu. Saya harus nyontohin yang terbaik dulu gitu. Dalam diri saya, seperti yang tadi saya bilang gitu, kita punya identity nih di company gitu ya. Always act with integrity gitu. Saya harus ngelakuin itu dulu gitu. Dan itu saya lakukan gitu. Supaya adik-adik saya, member-member saya itu juga melihat seperti apa yang saya lakukan. Gitu. Itu Mas gitu. Jadi dalam keluarga itu adik pasti akan mencontoh kakaknya nih gitu.
tapi yang baik-baik ya, jangan yang buruk-buruk gitu. Ya alhamdulillah saya selalu pegang teguh itu, act with integrity. Integrity nomor 1 gitu. Nggak boleh ada eksepsional gitu untuk integrity. Jadi kita harus jalanin itu gitu. Nah itu yang saya bangun sih gitu. Jadi kalau mereka manggil saya Mas, saya seneng gitu. Berarti konsepnya Kiara manggil aku Kak Tasya udah bener. Udah bener sebenarnya Ki. Tiba-tiba ibu gitu ya. Jangan manggil ibu ya. Bener banget ya. Ya itu sih Ki. Oke. Emang Simpel ya. Tapi iya. Tapi itu Iya, iya benar. Tapi setelah ini semua tim sales jadi manggilnya Mas semua jadi. Iya. Tapi emang kebanyakan dia manggil Mas sih. Mas ya? Iya. Oke, Masih. Oke, Pak. Oke, sekarang masuk ke segmen yang terakhir. Yes. Oke. Kita Yes. ya, belum Seru-seruan ya. Seru-seruan kita game nih ya. Ada mini game, kita coba mini games ya, Kak. Dapat hadiah nggak Ki? Apa? Dapat hadiah nggak? Lagi, Pak. Ya. Next. Next. Oke. Aku ada ini, sorry, maaf. Cut ya, Apa nih? tapi cut aja. Ini kata saya sama Pak Fer boleh pegang, Oke. maaf. Jadi kata saya masing-masing kan bawa sign yes or no. Nanti dari aku akan melemparkan satu pertanyaan, kita total ada 6 pertanyaan. Ya. Saat aku lemparkan pertanyaan, kata saya sama Pak Fer kalau setuju bisa tunjukin yang yes, kalau tidak setuju tunjukin yang X. Gitu. Contohnya, Kiara terlalu cerewet atau enggak? Pasti. Gitu kan. Apa ya? Nggak bisa lebih banyak lagi ya biar ini gitu. Oke, kayak gitu ya Pak. Oke. Kak. Oke, pertanyaan pertama. Oh, sama nanti kalau misalnya aku kata saya sama Pak Fer angkat, nanti aku randomly tanya ke Pak Fer kenapa sama kata saya Oke. gitu ya. Kenapa milih yes, kenapa milih no gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Percayakah dengan adanya konsep work-life balance? 1, 2, 3. Oke. Kata saya kenapa? Percaya karena aku salah satu yang menganut Work-life konsep itu balance. sebenarnya. Oh gitu. Harus lah, nggak bisa. Ya maksudnya workaholic ya that's fine gitu. Tapi ya sebagai professional worker ya harus dipilah-pilah mana yang waktunya kerja, yang mana yang sudah harus ya di luar kerja gitu kan ya. Human ya maunya kan having fun ya di luar kerja ya, walaupun kerja dapat duit, fun juga sih akhirnya, tapi ya harus dibalancing dengan hobi lah. Iya betul. Jadi kayak makin profesional sebenarnya makin bisa memilah sebenarnya. Iya betul ya, simply say kita aja after working hour biasanya kan ke Iya. something pas-pas atau Iya. situ kan ya. Iya. Iya, buat nongkrong, hangout ya sekedar chill bareng aja. Oke. Pertanyaan kedua. Apakah factory akan survive 5 tahun tanpa automation? 1, 2, 3. Oke, Pak Fer. Kenapa? Sama lagi. Kenapa Pak Fer? Iya, automation penting ya. Tadi kita juga udah ngobrol lagi tentang masa automation gitu. Kalau misalkan bisnis yang mau berkembang gitu ya, satu factory itu harus menerapin automation, udah pasti gitu. Pertama, dia akan bisa mengukur gitu, kapasitasnya mereka akan sampai seberapa. Dan ketika sudah automation akan lebih fleksibel untuk dikembangin sih. Gitu. Makanya kenapa itu penting ya automationnya. Balik-baliknya lagi nanti adalah productivity-nya. Yang tadi ya. Oke, thank you Pak. Pertanyaan ketiga, kompetisi di dalam tim adalah sesuatu yang sehat. 1, 2, 3. Yes. Oke. Pak Fer, kenapa Pak? Kompetisinya harus iya betul gitu. Jadi ya memang kan kalau di sales ya itu ada target gitu ya. Setiap orang punya target masing-masing gitu ya. Mungkin setiap bisnis industri beda-beda nih targetnya kan gitu. Tapi yang pasti persaingan sehat itu harus ada gitu loh. Bukan berarti harus ikut-ikutan gitu. Karena porsinya udah punya masing-masing gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan kan gitu. Jadi ya harus achieve target kalau sales ya. Itu pasti gitu harus. Ya secara sehat ya saling bantu gitu. Dalam satu tim itu harus saling bantu. Ketika temannya butuh backup ya harus saling backup gitu. Sehingga nggak ada individualisme di situ. Oke. Next question. Apakah AI akan mereplace human decision making? 1, 2, 3.
Saya beda. saya Ini setuju. seru nih. Setuju. Ini seru. Oke, Setuju, Pak. karena Setuju ya? Iya. karena beda. Jadi aku tanya dari Kak Tasya sama Pak Fer. Kak Tasya, kenapa tidak bisa mereplace? Karena basically AI itu harusnya supporting ya. Dia itu konsep AI ini kan harusnya dia bantu memberikan insight gitu. Apa sih kira-kira yang ya based on ya paradigmanya si AI ini gitu, dia memberikan insight, suggestion, tapi decisionnya mau seperti apa itu balik lagi ke human dalam saat ini ya. Itu ke human. Karena untuk bisa mendesain sebuah decision itu ada faktor-faktor tertentu kan yang harus diconsider gitu kan, ada human ethic lah, apa segala macam, social responsibility dan segala macam, dan itu mungkin tidak tercover di dalam AI kayak let's say ya gitu kan. Ya, jadi saya stick dengan Oke. Jadi ya. Kalau Pak Fer gimana Pak? Cukup berbeda ya sudut pandang kita nih. Jadi kalau Tasya dalam sisi sosialnya ya, kalau saya dalam sisi engineeringnya, teknikalnya gitu. Kenapa AI itu sekarang cukup penting ya dan bisa menggantikan decision making gitu. Pertama memang AI sendiri dibuat sama manusia. Decision making dari sebuah sistem di pabrik itu dibuat sama manusia itu sendiri sebenarnya kan gitu. Jadi apapun yang dilakukan sama AI adalah keputusan si manusia itu sendiri sebenarnya. Dan seperti Tasya bilang tadi sebenarnya iya, AI itu adalah supporting sebenarnya. Gitu. Tapi dia akan menggantikan proses-proses yang memang tadinya dilakukan sama manusia dilakukan oleh mesin gitu. AI mesin itu sendiri gitu. Jadi ya balik lagi tuh gitu. Kalau secara engineering, saya konsepnya jadi point of view-nya adalah engineering ya. Karena sedikit point beda. of view engineering. Iya, itu akan meningkatkan productivity sih. Gitu sih. Menarik. Jadi dua sisi yang berbeda nih Iya, menarik. Antara sosial dengan saya dan engineering. Dan memang nggak bener sih. Maksudnya challenge-nya AI itu kan gimana kita menempatkan AI di tempatnya yang benar gitu kan. Ya, jadi menarik. Penting. Itu penting tapi ya bagaimana kita menempatkannya gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. High performance team lebih penting daripada high performance individual. Oke. 1, 2, 3. Ini boleh yes or no nggak sih? Ini explanation-nya panjang lebar. Oh gitu. Gak apa-apa Kak, explain aja. Gak apa-apa. High performance team lebih penting daripada high performance individual. Jadi lebih penting yang timnya dibanding individual. Ya. Sebenarnya atasnya jadinya hijau Pak. Antara yes or no. Oh yes or no, oke. Karena sebenarnya basicnya itu tanpa adanya high performance dari masing-masing individual ini, otomatis timnya nggak akan perform. Otomatis. Karena basic condition dari sebuah tim itu kan dari masing-masing individual itu. Makanya sebenarnya kalau tadi aku yang kebagian yang ditanya kompetisi di dalam tim itu perlu apa? Yes or no? Aku jawab iya. Karena masing-masing individu ini berusaha untuk bisa eager, untuk bisa perform se-high mungkin gitu kan. Ya at the end automatically dia akan ngebawa performance tim menjadi jauh lebih baik gitu. Itu sih. Jadi tanpa adanya performance individual yang masing-masing ini bagus, ya timnya nggak akan bagus. Cuma karena di antara misalnya let's say 5 orang gitu, ada satu yang kurang kan susah ya. Jadi kan karena yang dilihat itu tim kan. Nggak cuma individual masing-masing, kecuali ya student, masih sekolah ya nilainya masing-masing. Cuma kan sekarang kalau kita worker, profesional ya harus individunya dulu sebagai basic foundation, baru nanti ke arah tim. Kalau thank you Kak. Berarti itu background-nya ya? Kalau Pak Fer, kenapa tim itu cukup penting menurut saya ya gitu. Memang balik lagi individualnya itu memang harus bagus juga gitu. Tapi kenapa tim itu cukup penting gitu ya Ki? Jadi dalam sebuah tim itu kalau kita ngomong kerja gitu ya, kita nggak mungkin kerja sendiri gitu. Pasti kerja dalam tim gitu. Apalagi kalau kita di dunia automation ya gitu. Ada tim sales, ada tim technical support, ada tim marketing gitu. Kalau kita ngomong secara global gitu, as satu company gitu, kita harus punya performa yang bagus dalam satu tim, gitu loh. Koordinasinya harus bagus, gitu kan. Kalau misalkan koordinasi antara tim dan tim ini nggak bagus, ya akan bisa berjalan, gitu. Jadinya individualisme kan. Gitu. Walaupun memang adalah kita punya KPI juga ya. KPI personal itu cukup penting yang harus dijalankan, gitu. Karena itu akan mendukung dengan bagaimana timnya itu akan terbentuk, gitu loh.
Jadi menurut saya ya tim itu cukup penting sih. Oke. Iya. Ya. Saya Yes mikirnya or secara no global ya. ya. Cuman oke lah ya yang ini. Oke lah ya, oke. Karena memang backgroundnya sebenarnya sama ya. Individual tuh memang untuk mensupport si tim itu, Yes. tapi sebenarnya poin tim ini penting gitu kan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah data lebih bernilai daripada mesin? Data apa tuh? Data in general lah ya. Data itu lebih bernilai daripada mesin itu sendiri gitu. Mesin itu Analoginya mungkin ke analoginya apa ya? production kan? Iya, production mungkin. Oke. Oke. Ini pertanyaan untuk di ini ya. Yes or no? Di factory ya berarti. Di factory. Oke, yes or no ya. 1, 2, 3. Apa ya? Ini Susah agak. yes or no juga sih. Yes or no juga. Besok berarti 3. Yes or no sama abstain. Kayak gitu ya. Kayak nanti nextnya gitu aja, oke. gitu deh. Iya, oke. Kenapa tuh? Karena abstain semua, jadi mungkin Kak Tasya bisa jelasin, Pak Fer juga bisa jelasin. Oke. Tasya Iya, dulu. karena kalau data dengan mesin ya itu supporting each other sih sebenarnya. Karena sebenarnya sebelum masuk ke mesin, data ini kan fungsinya, tapi correct me if I'm wrong ya, karena ini masuk ke perspektif factory ya. Data ini kan bisa dihasilkan, di-collect untuk supporting mesin yang nantinya untuk bisa menilai performance secara mesin itu seperti apa gitu Iya, kan. betul. Untuk kalau kita masuk ke maintenance ya untuk nanti preventifnya seperti apa, terus ya in general bagaimana performa mesin itu bisa terlihat ya dari Si data ini. kan, tanpa adanya itu ya nggak bisa gitu. Jadi nah sementara mesin ini dibutuhkan ya untuk nanti secara lebih skala yang lebih besar lagi, which is whole factory misalnya let's say, atau di lini production dulu gitu. Itu sih kalau yang bisa saya lihat. Jadi masing-masing ya punya perannya yang Sama-sama penting juga. sama penting yang harus kerja bareng. Bukan gitu Pak? Begitu. Begitu. Gitu. Seperti atasnya Sudah ini ya. mewakili gitu. Oke. Iya, mungkin tambahan sedikit ya gitu. Jadi kalau panjang sedikit aja. Kalau panjang jadi seminar kita. Bener Pak, jangan panjang-panjang. Jadi itu sama konsep Oke. seminar kita soalnya Iya. banyak ya. Iya, memang data itu penting Ki gitu. Data itu berasal dari mesin gitu ya. Dan data itu kita bisa gunakan untuk improve mesin. Nah itu sih. Itu aja sih. Simpelnya ya. Intinya gitu. Kayaknya itu sih. Kalau panjang nanti panjang banget. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Fer sama Kak Tasya. Yes. Hadiah saat Ini Biasanya podcastnya door prize loh Ki. iya. Next ya. Next. Ini percakapan yang menarik gitu ya. Kita udah ngobrolin teknis, ngobrolin internal, bahkan main game juga. Itu mungkin insight juga buat teman-teman atau mungkin refreshment juga buat teman-teman mengenai main. Thank you udah meluangkan waktunya. Thank you ya Ki. Iya. Thank you Tasya. Thank you, Pak. Iya. Oke, thank Kayak you. sering-sering kayak gini lebih seru. Iya, lumayan refreshment banget nih soalnya. Cari waktunya jangan pas puasa Ki biar bisa sambil ngomong. Oh gitu ya. Oke, next. Noted. Untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai solusi industri dan juga inovasi dari Mitsubishi Electric, jangan lupa kunjungi website kami di www.mitsubishielectric.com/fa/id_in, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @mitsubishielectric_id, di YouTube dan LinkedIn Mitsubishi Electric Indonesia. Jangan lupa untuk follow Expert Talk selanjutnya. Sampai jumpa dan mari terus berinovasi untuk masa depan industri yang efisien, cerdas, dan berkelanjutan. Mitsubishi Electric, changes for the better.